Selamat datang di Murid Bumi, ruang kecil di antara semesta di mana kita bisa belajar bersama tentang hidup, tentang rasa, tentang kita. Hai, aku adalah seorang murid bumi yang membantu individu beralih dari identitas lamanya ke identitasnya yang baru melalui ilmu dan ekspansi pola pikir. Sehingga kita bisa beralih dari identitas lama ke diri yang baru. Seperti video sebelumnya, saya bahas tentang belief system. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya sih membongkar program lama kita menjadi program yang baru. New paradigm. Ada nggak sih momen dimana kalian ikut kelas ya? Kelas A, B, C, D. Baca buku, self-help, self-improvement, atau buku-buku yang terkait dengan pengembangan diri. Tapi ngerasa, kenapa ya hidup aku masih gini-gini aja? Kenapa ya aku kayak jalan di tempat? Kenapa ya aku stuck banget? Mungkin yang kamu lawan itu bukan dunia di luar diri kamu, tapi belief system lama yang masih mengendap di dalam diri kita. Nah, hari ini kita akan bongkar bareng apa itu belief system, bagaimana ia terbentuk di kita masa kecil, dan peran masa kecil kita untuk semua ini. Dan yang paling penting bagaimana caranya memprogram ulang dan men-shift segalanya dengan langkah yang konkret atau nyata. Oke, kita akan mulai dari apa sih definisi belief system. Belief system yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya adalah kumpulan keyakinan kita yang kita anggap sebagai suatu kebenaran atau truth. Padahal belum tentu. Karena sekali lagi belief system dihasilkan dari akumulasi pengalaman, mindset, narasi dari luar, pengaruh dari orang lain, dan label-label yang diciptakan oleh diri sendiri dan orang lain. Misalnya seperti apa sih? Nah, keyakinan ini bisa kita dapatkan, ini nanti nyambung sini ya, tentang masa kecil kita. Misalnya saja keyakinan yang, aku harus menyenangkan orang lain supaya aku bisa diterima. Nih, terus ada apa lagi ya? Uang bisa bikin orang jadi jahat. Ini adalah keyakinan-keyakinan sederhana sebenarnya yang menjadi program kita, akhirnya mempengaruhi kehidupan realitas kita di masa kini. Nah, inilah saat kita belum memiliki kemampuan kritis yang kita bahas di video sebelumnya. Kalau belum tonton video selanjutnya, tonton deh tentang kemampuan kita untuk self-investigation. Dengan adanya kemampuan self-investigation, kita akhirnya bisa membongkar ulang semua program lama kita. Oke. Nah, lalu kita masuk kepada masa kecil. Wah, gimana sih masa kecil kok bisa mempengaruhi kehidupan kita di masa kini? Justru itulah akarnya. Oke. Masa kecil, atau kita bisa sebut sekarang yang sering digaungkan adalah tentang program inner child ya. Itu juga benar. Inner child, masa kecil kita gimana sih konsumsinya ya? Gini, ini adalah bagian dari diri kita yang masih menyimpan memori, emosi, pengalaman-pengalaman. Saat kita dimarahin tanpa sebab oleh orang tua, di-compare atau dibanding-bandingkan, atau bahkan ditinggalkan oleh orang yang kita percayai. Pasti di dalam diri kita sudah otomatis ketika ada situasi itu terjadi, aduh aku salah ya, aduh aku gak cukup baik untuk orang-orang, cinta itu bagi aku menyakitkan. Itulah contoh belief system yang tersimpan di lapis bawah sadar kita, yang kemudian konsepnya akan menjadi realita kita hidup di bumi ini.
Nah, gimana caranya kita tahu bahwa kita masih dikuasai oleh program lama kita? Coba digali dari mulai, apakah dirimu masih suka OVT kalau ngambil keputusan? Apa itu OVT? Overthinking. Overthinking itu apa sih? Pikiran-pikiran yang terlalu over. Padahal decision harus diputuskan. Aduh, ini benar nggak ya? Tapi gimana kalau kayak gini? Tapi gimana kalau begitu? Gimana ya kalau terjadi ini? Dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi karena akarnya waktu kecil mungkin saja kamu bisa tidak diberikan kepercayaan untuk bisa memahami diri kamu, untuk mengerjakan suatu pekerjaan, untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang akhirnya ini mempengaruhi self-efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan kita untuk sebenarnya kita mampu gitu melakukan hal-hal yang kita lakukan untuk menjadi berhasil, untuk kita sanggup completion atau menyelesaikan sesuatu. Ini adalah efikasi keyakinan kita bahwa kita mampu. Tentunya kalau misalkan ini belum digali, ini belum diprogres, akan mempengaruhi self worth dan esteem. Apa ini self worth dan esteem? Self worth adalah kita layak, tentang harga diri kita, bagaimana kita punya value atau nilai di dalam diri kita. Kita itu bernilai loh. Kita itu layak loh, ya. Nah, inilah tentang value diri, harga diri, dan nanti juga akan berpengaruh kepada realita kita. Karena semakin kita tahu nilai diri kita, harga diri kita, itulah yang akan semesta berikan untuk kita. Oke? Nah, sekarang apalagi nih kira-kira selain overthinking? Misalnya, atau kamu selalu ngerasa bersalah atau takut ditolak atau suka jadi people pleaser nggak sih? Nah, ini dia nih, people pleaser. People pleaser ini sangat ngedrain atau menyedot energi kita. Karena saat kita menyenangkan orang lain, diri kita nol. Padahal saat diri kita nol, apa yang mau kita bagikan kepada orang lain? Nothing, nggak ada. Oke. Kemudian apa lagi? Kira-kira gali lagi. Belief lama, misalnya, aku kayaknya nggak layak untuk dicintai. Why? Why? Mungkin saja waktu kecil ada trauma diabaikan oleh sekitar, ditinggalkan, abandon, dihianati, betrayal. Terlepas dari benar dan salah, kejadian di masa kecil itu membentuk diri kita. Di sini kita tidak membahas siapa benar, siapa salah, siapa yang mengabaikan kita, siapa yang mengkhianati kita, siapa yang meninggalkan kita. Tidak. Karena memang mereka punya perannya dan punya kehidupan yang digariskan masing-masing. Tapi progres diri kita, jiwa kita, kesadaran kita, roh kita adalah our responsibility atau tanggung jawab kita sendiri. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas langkah konkret atau nyata. Saya selalu suka untuk praktik hal-hal yang nyata yang memang bisa progres dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Caranya adalah sadari. Dengan kalian menonton video ini, saya yakin kesadaran akan meningkat, awareness akan meningkat, dan selalu menyadari ketika kita bisa punya kemampuan mengamati diri sendiri. Itu akan otomatis diaktifkan. Saat kita melakukan apa, kita akan sadar, oh ya saya begini ya, gitu ya. Oh, apa nih pola hidup yang terus berulang? Apa nih kira-kira kita suka overreaksi dalam situasi apa? Apa yang bikin kita selalu insecure ya? Apa kira-kira produk masa lalu ya yang masih mempengaruhi saya? Nah, ini adalah kemampuan investigasi yang otomatis akan selalu kita lakukan secara otomatis di dalam kehidupan kita terus latihan. Oke? Nah, ini adalah pintu masuk menuju belief yang tersembunyi.
menyadari terus-menerus. Oke, kalian juga bisa lakukan yang cocok dengan kalian. Misalnya kalian suka apa yang menulis journaling, oke. Kemudian melalui proses ekspresi, art, atau apapun itu. Kontemplasi, gitu. Misalnya contoh aja, kalian sedang berkontemplasi. Kontemplasi itu adalah proses reflektif ya. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri, duduk diam, hening, oke, saya seperti ini, karena kemampuan refleksi ini juga sangat penting. Karena ini adalah pintu masuk menuju belief system dan kesadaran kita. Misalnya, sekarang hidup kamu selalu sering ditinggalkan sama orang lain. Mau itu relationship, mau itu sahabat, mau itu teman kerja misalnya. Ya. Nah, belief systemnya seperti apa? Kok sering ditinggalkan? Seperti yang saya bilang di video selanjutnya, di Murid Bumi, kita menghapus yang namanya VM atau victim mentality. Mentalitas menjadi korban. Kita tidak lagi menyalahkan orang. Kenapa sih orang meninggalkan saya? Kenapa orang jahat sama saya? Tidak ya, tidak. Karena apa? Ini VM ini akan membuat kita semakin terpuruk, masuk ke kubangan yang dalam lagi. Oke. Dan nah, ini dia nih, balik lagi kenapa sih saya selalu ditinggalkan ya. Nah, belief systemnya seperti apa? Belief systemnya biasanya aku tidak layak untuk memiliki relationship yang memberikan value pada diriku. Aku gak layak untuk hubungan yang stabil. Aku gak layak untuk mendapatkan teman yang tulus. Aku gak layak. Balik lagi. Dulunya ada apa? Ada trauma diabaikan kah? Ditinggalkan kah? Dikhianati kah? Ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ketika sadari, tanya deh. Ini suara siapa? Suara siapa ini? Ya. Apakah ini suara? Misalnya, orang tua kita pernah nggak? Kamu ini nggak becus, kamu ini nakal. Atau misalnya, ada guru saat masa kecil yang bilang kita, bodoh kamu. Gitu aja nggak bisa. Nah, identifikasi asal muasal suara ini dan sadari bahwa itu bukan suaramu. Itu bukan kamu. Oke? Selanjutnya, apalagi langkah konkretnya selain sadari voice, namanya adalah terapi masa kecil. Yuk kita coba. Di video kali ini boleh di-pause dulu. Ikuti apa yang saya instruksikan. Bayangkan versi kecil dari diri kamu sekarang. Oke? Umur berapa yang muncul? Coba. Misalnya 5 tahun. Oke. Apa yang dia rasakan waktu itu? Apa yang dia butuhkan waktu itu? Apa keyakinan yang dia bentuk dari pengalaman itu? Usia 5 tahun. Kenapa yang muncul langsung usia itu? Ini hanya sekedar contoh ya. Saya kasih contoh usia 5 tahun. Karena pikiran kita sampai 1-3 detiknya itu adalah pikiran yang spontan. Ya udah, kita gali dulu di sini di 5 tahun. Nah, ketika ini bertemu, kita nurturing diri kita, nurture, rangkul, kasihi. Kita yang sebenarnya akan memprotek dia. Karena dia masih rapuh, karena dia dulu belum tahu apa-apa. Sekarang tugas kita yang mengayomi dia. Kamu akan aman, saya sudah dewasa dan saya akan melindungi kamu. Kamu pasti bisa. Terus tanamin belief system ini ke anak itu. Oke? Kamu berhak bahagia. Sekarang aku yang akan jaga kamu. Kamu cukup. Kamu gak harus sempurna. Kamu layak dicintai. Ya. Oke. Dan 3 langkah konkret ini, ketika kita latihan terus,
ini akan bagus banget ningkatin kesadaran. Coba nanti di 3-6 bulan ke depan. Belief system apa? Tapi dengan praktik yang konsisten ya, latihan. Karena saya melihat perubahan yang sangat signifikan dengan realita kehidupannya, belief system yang dirombak habis-habisan gitu ya. Karena apa? Karena kita bukan trauma kita bukan belief lama kita yang diwariskan lingkungan. Kita adalah jiwa yang bebas, sadar, layak dicintai. Setiap hari kamu bisa memilih. Setiap hari kita bisa memilih. Mau hidup berdasarkan masa lalu atau berdasarkan versi diri kita yang lebih tinggi. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hati kamu dan bersuara atas diri kamu, klik like dan share ke orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.